Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Muhammad Firza Utomo dari kelas 12 IPA 4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil resensi saya yang berjudul Jakarta Penuh Hantu 2. Jadi di sini saya akan membahas apa aja sih yang ada di dalam bukunya. Yang pertama ada identitas penulis, identitas dari bukunya, posisi buku, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, yang kelima ada kutipan favoritnya, yang keenam ada amanat, 7 siapa buku ini dibaca, dan yang kedelapan ada dokumentasi. Jadi saya mohon maaf untuk biodata atau latar belakangnya si penulis. Saya sudah mencari dari berbagai internet dan website, saya tidak menemukannya. Jadi di sini ada identitas buku Jakarta, yaitu halamannya ada 288. Terus tahun terbitnya 2012. Tapi yang saya ini cetakan keempat itu 4 Juli 2014. Dan usianya ya 15 sampai 16 tahun ke atas. Penulisnya yaitu Maria Rosa, penerbitnya PT Germania Komik, editornya ada Yesi Sinulan, desain ilustrasi manual, desain cover dan latina, asistennya Hedianto. Jadi isi buku ini tuh menceritakan berbagai kisah mistis pengalaman supernatural yang terjadi dari berbagai tempat di Jakarta. Itu mengenalkan cerita-cerita yang beredar tentang kejadian-kejadian aneh yang ada di daerah-daerah kota Jakarta. Penampakan makhluk tak kasat mata ada di Indonesia. Jadi saya karena di dalam buku ini ada beberapa subjudul, jadi saya mengambil 4 judul dengan tema yang sama, yaitu tema gedung atau gedung sejarah. Itu yang pertama saya mengambil Museum Fathahillah, kedua gedung MPR DPR, ketiga Universitas Saida, dan keempat sekolah Kartu. Jadi setiap cerita ini memberikan gambaran bagaimana tempat-tempat tersebut memberikan aura mistis. Jadi kalau seingat saya tuh Museum Fathahillah hantunya diisi dengan hantu tak kasat mata. Kalau Universitas Saida tuh hantu-hantu wanita gitu. Gedung MPR itu sosok hitam tinggi, dan yang tanah abang tuh ada jadi ada orang yang terlindas kereta dan arwahnya tidak tenang. Jadi yang keempat ada kelebihan dan kekurangan novelnya. Jadi yang pertama kelebihan ini saya ada 3. Buku ini menggunakan bahasa yang santai, bisa dengan ilustrasi yang menarik, ada ilustrasi yang membuat pembaca jadi lebih tertarik. Nah, kekurangannya di sini tuh menurut saya karena tidak ada sumbernya yang jelas atau apa, jadi kayak kurang buat aja itu asli apa karangan gitu ya. Ilustrasi dalam buku masih terbatas, jadi kayak satu subjudul itu cuma diisi satu gambaran, jadi nggak terlalu jelas untuk si pembaca apa sih di gimana gitu. Nah, dari dalam cerita tersebut ini analisis terhadap kisah-kisah apa. Jadi kutipan ini saya ambil dari subjudul yang tragedi bus. Jadi bunyinya Tuhan, terima kasih walaupun dengan cara tragis Engkau telah mempertemukanku dengan Dani. Ini hanya doa yang saya titipkan padamu menjadi semoga ia kembali sana. Jadi itu makanya, jadi cerita di balik ini tuh saya ambil karena terharu aja. Makanya ada sepasang cowok cewek udah 4 atau 15 tahun gitu mau menikah, cuman mereka dipisahkan, yang dari itu meninggal. Terus akhirnya si ceweknya kan galau atau sedih berkedalaman gitu. Namun setelah beberapa tahun dia tidak dikunjungin arwahnya, jadi dia kayak bingung, kok nggak dikunjungin ya, apa dia nggak kangen dengan saya. Jadi dikunjunginnya di alam mimpi ya guys, bukan di mana. Terus akhirnya dia berziarah sama ibunya. Dia berangkat sama adiknya Ardi. Nah, pas naik mobil yang mereka tumpangi tuh mogok. Cuma nggak tahu kenapa tuh yang cewek ini namanya kalau nggak salah itu Lita deh. Nah, si Lita ini dia itu kayak ngikut, jadi dia kayak ada di kejadian si Dani itu pas kecelakaan. Nah, dia kayak sedih-sedih, akhirnya dibangunin sama Ardi karena mobilnya udah bener. Ternyata itu adalah mimpi. Nah, dari itu saya jadi kayak terharu aja dengan kisahnya. Jadi maknanya di sini tuh
kesedihan dan keterharuan itu. Jadi amanatnya tuh hadapilah rasa takutmu, jangan biar rasa takutmu lebih besar dari rasa keberanianmu. Untuk siapa pun yang dibaca ya menurut saya buku ini direkomendasikan untuk orang-orang yang suka horor ya. Dan jadi kalian tuh juga nggak bosan untuk bacanya karena di dalam ini tuh judulnya nggak cuma satu, jadi ada beberapa subjudul, jadi kalian yang nggak diulang-ulang gitulah apa istilahnya. Jadi dokumentasi saya baca buku ini waktu itu bersama Arti ya dia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah omong atau